wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil mukarramin alaihi sholatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina Khidir Abil Abbas Balya Makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina Sufyatul Muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina makanu masyarikil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya sisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nakhusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Duki wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Ambungungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi Qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid darraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasaqata kalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan curahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita. Dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita. Dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah mencapai akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita nalap barokah mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Saya bacakan surat Al-Baqarah surat 2 juz 2 awal ayat 142 sampai dengan 145. Kemudian nanti kita kaji, kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق Allahul Azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma
آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah surat 2 juz 2 awal ayat 142 sampai dengan 145 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian. Amin. Mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Amin. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia, nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam. Dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang hamilul Quran Allah, menjadi orang-orang yang direksa, diurusi, diramut, diopeni, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minas dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan ulang surat Al-Baqarah ayat 142 dan seterusnya. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Artinya, saya kulu akan mengatakan. Saya kulu itu akan mengatakan. Siapa? As-sufaha'u, orang-orang yang bodoh. Ya, orang bodoh. Al-juhal. As-sufaha'u ay al-juhal. Orang-orang jahil, orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Saya kulu sufaha'u, nanti orang-orang bodoh itu akan mengatakan gitu. Minan nasi, dari bagian manusia. Apa kata mereka? Ma wallahum, apakah yang memalingkan kepada mereka? Apakah yang memalingkan mereka? Maksudnya ayusain sarofan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal mukminin. Apakah yang memalingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang mukminin an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu alaiha, yang dahulu mereka menghadap atau berkiblat alaiha kepadanya. Ai alastik baliha fisolati
wahya Baitul Muqaddis wal ityanu bisin adalati alal istiqbal minal ikbari bil ghaib. Artinya memalingkan kiblat mereka ya alal istiqbaliha, yang dia dulu menghadap kiblat itu fisolati di dalam sholat. Jadi kiblat ketika sholat. Wahya Baitul Maqdis, memalingkan mereka dari Baitul Maqdis sebagai kiblat. Walidiani bisin, itu didatangkan dengan lafadz sin ya. Artinya aslinya kan yakulu sufahau tapi ditambah sin. Nah, itu namanya sin tanfis. Termasuk daripada alamatul fi'li. Al fi'lu yurofu bikot wasin. Nah, sin itu termasuk tanda fi'il. Asal sin itu. Untuk apa? Wal isyanu bisin, mendatangkan huruf sin itu adalah alal istiqbal, menunjukkan bahwa sebelumnya udah dikasih tahu, gitu ya. Minal ikbar, daripada kabar bil ghaib. Bil ghaib itu yang nggak diketahui orang lain. Gitu. Apa kabar itu? Karena ada kabar begitu, ketika mereka akan melakukan gitu, udah dapat kabar untuk jawab. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Qul, katakanlah, lillahi, kepunyaan Allah, al masyriqu arah timur, wal maghribu, kepunyaan Allah juga arah barat. Ai al jihadu kulluha. Jadi arah mana saja, semua arah itu milik Allah. Fayak murubit tawajjuhi ila ayi jihadin. Maka Allah juga punya hak untuk memerintahkan untuk menghadap ke arah kiblat mana aja, itu urusan Allah. Sa'alata tirodo alaiha, ya Allah menghadapinya. La tirodo, jadi tidak boleh ada yang keberatan melaksanakan perintah itu, urusan Allah. Wong itu kiblat punya dia semua. Yahdi, dia memberikan petunjuk mayasa kepada siapa yang dikehendaki, yaitu hidayah tahu, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu sebelum ada kejadian, sebelum ada masalah, itu sudah diberikan kabar oleh Allah. Makanya pakai kalimat sin, saya kulu, nanti akan berkata. Berarti kan belum. Artinya belum terjadi. Tapi Allah sudah ngasih kabar kepada Nabi Muhammad. Saya kulu sufahau minan nas, nanti akan berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Siapa itu? Al-Yahudi wal musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Dia Allah ngasih tahu kira-kira cuma nanti orang-orang Yahudi dan orang musyrikin di antara mereka itu akan mengatakan, apa kata-kata mereka? Mawallahum, apakah yang memalingkan mereka? Apakah yang memalingkan Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin an kiblatihim, dari kiblat mereka, alati kanu alaiha, yang mereka itu menghadap ke kiblat itu. Tuh. Ya. Akhirnya gue berkiblatnya ke Baitul Maqdis kan. Jadi ketika Nabi di Mekah, masih di Mekah belum hijrah, itu kan kalau sholat madhabnya ke Masjidil Haram, Ka'bah.
Nah, dari dulu juga di Ka'bah itu karena apa? Untuk menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy, kaum Quraisy, bangsanya Nabi Muhammad, bangsa Quraisy, untuk mempersatukan, untuk bertauhid. Ini Masjidil Haram. Nah, ketika Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, itu Nabi diperintahkan untuk berkiblatnya bukan ke Masjidil Haram, tapi ngikutin orang Yahudi. Kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa lah sekarang, Palestina. Nah, ternyata benar. Begitu sampai ke Madinah, Nabi mengiblatnya ke Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi yang kan udah banyak, orang Yahudi di Madinah itu udah banyak. Kaum musyrik mengatakan gitu, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang mereka menghadap kepadanya itu. Makanya di Madinah kalau kita umroh itu, di sana ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid Kuba, Masjid Qiblatain. Di antara dua masjid itu nanti ada kebun kurma. Kalau pernah umroh, pernah main ke sana ya, mainlah ke kebun kurma. Nggak beli kurma, ngincip-ngincipin gratis lah. Saya karena nggak punya duit, mampir ke Masjid Qiblatain. Khususnya yang jomblo-jomblo lah. Karena di sana itu ada mitos, kalau yang jomblo-jomblo pengen cepet rabi, itu dianjurkan untuk sholat di Masjid Qiblatain itu. Nah saya pikir, tenan apa ora, saya itu orangnya sok penasaran gitu. Nah saya sholat di situ, sholat di Qiblatain, ya di Masjid Kuba. Nah dari Madinah itu, kan saya langsung ke Madinah awalnya, karena Haji Tamatu. Dapat 9 hari di Madinah kan ke Mekah. Bener ke Mekah, umroh, kan? Umroh. Saya berangkatnya dari Birali. Mikotnya dari Birali. Umroh, Pak. Umroh, udah selesai umroh. Kan pulangnya ke hotel yang baru. Kalau tadinya di Madinah, pindah ke Mekah. Dilalah di depan hotel itu ada orang Arab, orang Arab semua. Anaknya itu kenalan sama saya. Ya awalnya kenalan tuh nawarin itu chip kartu HP itu loh. Kartu HP. Saya dulu kan pakai XL yang sekarang ini 507 itu. Itu baru halo assalamualaikum, itu 1.000 teh. Tenang di sana itu, Pak. Dikasih saran sama yang orang Arab, suruh ganti chip. Nah beli saya chip itu murah lah, 30 real ya. 30 real. Lama nggak apa-apa, bisa SMS-an, bisa ya lama lah begitu ganti. Begitu kenal-kenal ya saya menawarkan diri, mau nggak saya bantu jualin. Nah, saya bawa ke kamar-kamar tuh. Nah, kan satu kamar bisa 6 orang, 8 orang ya. Nah, nawarin kalau ada yang mau ganti kartu gitu. Kalau langsung kan bisa. Ada jubir. Laku tuh. Baiklah sama saya itu. Nah, tetangganya orang Arab itu ada mukimin. Nah, orang Indonesia yang sudah mukim di sana, anak-anaknya juga sekolahnya di sana. Jadi di sana itu ada sekolahan Indonesia. Nah, jadi sampai sana saya kenalan, diajak mampir, ya ngopi. Nah orangnya baik banget itu, Pak Haji Sopyan itu. Nah manggil saya akhirnya ajengan dengan orang Sunda, orang Banten, Pak orang Cilegon. Nah, ajengan sukanya apa, makan apa biasanya? Ya apa yang ada di sini aja, Pak. Enggak kali pengen sayur asem atau pengen apa sop. Emang ada, Pak? Ada, nanti mamanya anak-anak biar belanja gitu.
Wah dimasakin Pak, saya lumayan dimasakin, kopi pagi dimasakin Indomie, masakin masakan Indonesia lah. Nah kadang bikinin nasi uduk apa, biasa tiap hari di situ akhirnya. Nah di situ lama-lama nih, kan saya kumpul-kumpul, nanti dari mana Pak? Orang-orang yang pada di kamar. Habis makan bakso saya makan pakai sayur asem, memang ada Pak Warto itu bisa aja Pak Ustadz mau dong kalau itu udah nanti saya coba kalau bisa nanti saya bawain, saya minta bakso Pak, bener mau itu dibikinin bakso, udah saya anterin ke kamar-kamar kan, berapa real Pak nih, udah Pak ajengan 2 real aja. 2 real lah. Harusnya nganterin 10 mangkok di kamar-kamar itu. Wah enak Bang, lumayan ini. Berapa Pak? 2 real. Pada ngasih 5 real. Ya kembali 3 real kan. Saya kembaliin. Udah kembalinya buat Pak Ustadz aja. Lumayan ya 3 real. 10 ini 30 real. Akhirnya ya lama-lama. Saya kalau habis sholat subuh di masjid, mesti saya mampir situ ngopi. Nah jamaah saya bawa. Berarti akhirnya lama-lama gini-gini. Akhirnya dari mulut ke mulut. Ikut coba Pak, ya ada ayo. Akhirnya banyak Pak yang di situ. Ada yang pengen kopi, ada yang pengen kopi susu, ada yang pengen bikinin Indomie. Singkat cerita, tiap subuh rame itu. Tapi dibantu-bantu, anjungan, tolong pintu gerbang jangan dibuka. Kalau ketahuan askar, Kena. tahan itu, Tahan. nggak boleh jualan. Ada tempatnya sendiri kalau mau jualan. Tapi jualan dulu Pak. Ya udah jaga, juga kayak satpam ya. Pokoknya tutup ya. Cerewet Pak. Itu setiap hari Pak. Pagi itu habis subuh itu duit real 2 kantong kresek gede. Ada rombongan Sudirman bukan ikut saya, makan gitu ngopi ikut saya. Cuman maktabnya berseberangan saya, enggak ada satu. Singkat cerita, ada ponakannya datang dari Mesir, Kairo. Nah, itu kalau musim haji kan cuti. Cutinya itu boleh dipilih. Boleh dipakai haji, boleh cuti pulang kampung. Nah itu nggak pulang kampung tapi cuti karena ada umumnya di situ. Dititipin saya, oh gitu loh ceritanya. Ya udah kalau dititipin saya, nanti pas tanggal 8 siap-siap aja Pak. Nanti kita pagi ke Arafah, udah siap berangkat tapi itu ke Arafah kan. Ya saya masukin ke bis saya dong, bis saya Pak ponakan, ya ponakannya Pak Sufyan maksudnya bukan ponakan saya. Apa orang mana? Siapa Pak Husain? Ponakan, ya kan? Ya orang percaya. Ponakan. Sampai di Arafah selesai haji. Nah begitu selesai haji kan tahalul tuh. Pas tahalul itu yang itu anak kan kuliah di Kairo Pak, di Al-Azhar. Tuh, nah, Pak Haji Sufyan nih, Ustaz, tahalul nggak usah booking hotel ya. Ngapain kan booking hotel? Ya orang-orang biasa booking hotel, itu yang pada bawa istri. Saya kan nggak bawa istri, ngapain kan booking hotel? Gitu. Karena kalau di kamar kan nggak enak ya, walaupun kita ngerteni bisa lah. Inilah kita halul, biarin aja kan dulu ada Pak Lurah, Mas Lurah ya, ada 2, Lurah Maman, Lurah Kemudi. Kalau kita mau, udah kita main aja dulu, biarin itu kamar biar dipakai gitu ya. Tapi kan dia juga nggak mau begitu, pada booking hotel. Nah saya nggak boleh. Nah, emang nggak mau sih Ben, nggak usah booking hotel. Udah siapkan kamar itu yang di depan itu, udah pakai AC lah, sudah siapin lah. Nah saya mau ngapain saya itu kan kamar nganggur saya itu nanti di maktab. Saya kan nggak bawa istri. Alah, anjungan kayak nggak tahu aja, zuat dulu. Zuat dulu. Zuat Dulu. ya pokoknya zuat lah. Zuat itu
buah yang warnanya hitam kan kalau dimakan Duet. apa? Duet. Ya juat lah. Juat macam apa? Weh, itu rupanya. Wah, jangan-jangan ini gara-gara sholat di kiblatain. Gua bisa kagak pulang gua bisa. Wah, cilaka ceritanya begini gitu ya. Wah enggak Pak Suryana begini. Ya lah. Kita teguh hati ya, kalau kita niatnya mau ibadah bukan mau juat. Bisa kagak pulang saya. Wah, jangan-jangan ini kiblatain. Jadi itu diyakini kiblatain itu. Jadi masjid dua kiblat. Ya makanya turunnya ayat perintah ke sana, ke berkiblat ke Baitul Maqdis. Rasulullah lagi sholat di situ. Lagi sholat madhep kiblat ke Masjidil Haram, turun wahyu, langsung muter. Kiblat ke Baitul Maqdis. Ya itu ceritanya gitu ayat ini. Jadi ada ceritanya, dia ada kiblatain. Nah, ini supaya punya pengalaman dulu, jadi nanti kalau umroh nggak kaget. Syukur-syukur kalau mau umroh minta dianterin saya kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sang Munib ya, sang Dewi ya kan. Sang Dewi masuk Pak Warto nyamoni. Pak Warto kan disuruh nganterin ya kan. Ya Pak Warto nganterin, itu aja ya kan gampang. Ya gampang. Ongkos sih, ongkos dewi lah ya, cuma sampai bandara atau Pondok Gede mah. Saya ke Pondok Gede udah minta diongkosin ya enggak? Ya gampang aja. Ya ceritanya gitu kiblatnya itu. Jadi di sana ada Pak, ada masjid dua kiblat. Ini ceritanya banyak ini. Nah, maka ketika Nabi itu berpindah kiblat, sebelum Allah memerintahkan pindah kiblat, itu sudah dikasih kabar dulu. Makanya minal ikbari bil goib, dapat wahyu lah. Kabar dengan goib itu. Pokoknya nanti orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh-bodoh dari orang Yahudi musyrikin akan mengatakan kepadamu apa yang memalingkan Muhammad dan kaum mukminin itu dari kiblat yang dia menghadap, kok bolak-balik kan gitu. Saya qulu sufahu minan nas ma walahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Terus Allah kasih tahu kalau mereka nanti dia tanya begitu, katakanlah. Jawabannya mah katakan aja sama dia, lillahil masyriqu wal maghrib. Kepunyaan Allah arah timur, arah barat. Syekh lor, Syekh kidul, Syekh wetan, Syekh kulon, Syekh sama punya Allah semua. Ya. Jadi kita Allah. Ya kan? Allah punya wewenang untuk memerintahkan mau menghadap kemana aja. Dan wajibnya kalau diperintah Allah kita cuma sami'na wa ta'na, gitu ceritanya. Nah, dan Allah itu yahdi may yasha. Allah itu akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Nah, udah ya, lanjut. Bisa dipahami Pak? Nyambung ya? Ada ceritanya ya. Ini kalau nggak gini kita pun nggak ngerti. Kok ayat begini sih? Nah, akhirnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alnakum, aku jadikan kalian umatan, satu umat gitu ya, satu golongan
wasaton yang tengah adil. Tengah-tengah itu adil, yang adil. Wasaton itu ya khiyaron udula, yaitu umat yang pilihan nanti. Dan umat yang adil, wasaton itu tengah-tengah. Ausat tengah-tengah. Litakunu agar kalian menjadi syuhada'a saksi. Syuhada itu ya, menjadi saksi ala nasi atas manusia. Kapan? Yaumal kiamati. Supaya kalian tuh nanti menjadi saksi nanti di kiamat. Saksi apa? Ana rasulahum balagodhum, bahwasanya rasul-rasul mereka itu telah menyampaikan kepada mereka tentang risalah. Mana umat Islam itu umat adil yang tengah-tengah dari semua klaim. Ini klaim Yahudi, ini klaim Nasrani, itu udah betulan. Islam datang menjadi umat yang tengah-tengah untuk menjadi saksi bahwa Rasul Muhammad itu telah menyampaikan, dan rasul-rasul terdahulu pun telah menyampaikan risalah dari Tuhan tentang Islam. Di antaranya adalah wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub dan anak-anak cucunya. Nah, kita jadi saksi nanti. Gitu. Ya. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan juga Rasul Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi untuk kalian. Syahidan sebagai saksi. Kita menjadi saksi, ya kan, tentang rasul-rasul mereka yang telah menyampaikan pada dua itu, ya, bahwa kita juga telah menyampaikan, tapi Rasulullah juga menjadi saksi untuk kita. Bagaimana kamu sudah menyampaikan apa belum? Betul nggak? Nah itu, makanya kita warasatul ya, penerus kita ini. Makanya Nabi juga menyatakan baligu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, nggak boleh diam, sampaikan. Karena Nabi jadi saksi, kamu menyampaikan nggak? Itu jadi paham ini ya. Jadi sebelum kesaksian yang dipertanggungjawabkan itu. Jadi sahih. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami menjadikan kiblat allati kunta 'alaiha, yang menjadi kiblat itu, yang menjadi kiblat sekarang itu 'alaiha awalan wayal Ka'bah, yang Ka'bah. Makanya sallallahu alaihi wasallam yusolli ilaiha. Ya. Jadi gini, pertama di Mekah Nabi kiblat ke Masjidil Haram, kemudian di Madinah selama 16 sampai 17 bulan kiblatnya ke Palestina. Kemudian setelah itu keberatan, kembali lagi berkiblat ke Mekah. Sehingga orang-orang Yahudi ini gimana sih, orang kemarin sudah kita ceritakan lah yang di ayat sebelumnya. Itu ya. Sana kenapa? Illa kecuali lina lama ilmu duhur. Jadi supaya aku tahu dengan nyata, dengan ilmu dohir, dengan kenyataan, supaya aku mengetahui dengan nyata secara lahiriah itu. Mayyat tabi'ur rasulah, siapa di antara manusia ini yang benar-benar ngikutin Rasul. Gitu. Makanya emang ada perintah-perintah diri itu, ada trik-trik macam-macam, ada apa namanya ya, statement macam-macam itu untuk uji. Makanya jangan aneh kalau di sini juga ada macam-macam untuk menguji kalian. Siapa yang benar-benar mau ittiba, mengikuti dengan serius, apa cuman kepo-kepo dan main-main doang. Allah tuh begitu. Siapa yang benar-benar mau mengikuti Rasul, ittiba, mayyat tabi'ur Rasul, yang ittiba kepada Rasul, yang membenarkan itu, fayusaddiquhu, yang benar-benar membenarkan, mimay yang qalibu,
dari orang-orang yang berbalik ala akibai di atas tumisnya. Berbalik di atas tumis itu kalau orang baris itu balik kanan gerak kan tumisnya terjual. Artinya yang kembali murtad. Yang nggak kenanan. Nah, kan kita kan ada ya. Ada yang ngikutin, benar-benar mengikuti ajaran. Ada yang ternyata dia balik kanan. Itu ada. Nah itu Allah begini itu untuk supaya secara kenyataannya, secara bukti engkau orang yang sungguh-sungguh yang benar-benar mau mengikuti risalahnya Rasul, supaya Allah tahu dengan bukti-bukti kebenaran bahwa kamu orang yang balik ke kanan, dan supaya Allah tahu juga siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang balik kanan lagi, siapa yang balik lagi, siapa yang balik lagi, supaya tahu. Oh, gitu loh. Paham nggak? Nah, itu. Karena iman itu di Quran itu ada innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Itu. Ya, fayat sudah kufron. Sehingga orang-orang yang iman kemudian kufur lagi, dan iman lagi, kufur lagi, iman lagi, kufur lagi, cuma sudah kufron. Itu pasti ditambah-tambah kekufurannya. Buktikan aja. Tadinya ngaji, tiba-tiba berhenti. Ya kan? Itu mau mulai lagi berat itu. Dipaksain, berangkat lagi, ngaji lagi, kemudian berhenti lagi. Dipaksakan lagi, berangkat lagi, berhenti lagi, cuma dan kufron akan ditambah kekufurannya. Nah, cari kekurangannya. Tambah, jadi ada gini-gini, kenapa? Mekah, otomatis Mekah lagi, tujuannya apa? Lina lama mayatabi Rasul, supaya aku tahu siapa yang benar-benar nyata-nyata terbukti mengikuti Rasul dan siapa yang tidak benar-benar dia bolak-balik. Makanya nggak usah aneh kalau di dalam ngaji nih ada yang suruh dari awal terus, ada terus berhenti, datang lagi berhenti, pusing ngaji aja lah daripada pusing. Ntar pusingnya hilang, rada enak kan, berhenti lagi ngaji, pusing lagi, cari lagi paling enak ngadem di pengajian daripada ngadem di dugem, bayarnya mahal kan gitu ya. Ada yang leng memang hilang. Itu. Makanya di Quran itu ada juludun mujanada, ada khusubun musayadah. Ada. Jadi supaya apa? Rasulullah juga tenang, memang modelnya kayak gitu. Nggak usah kamu jahilin aja. Kalau memang dia dulu tuh mujanada, nggak bakalan kemana. Nah, itu loh, ini ayat penghibur. Bisa dipahami ya? Lumayan kalau ibu ala baik. Ada yang benar-benar kayak ini, ada yang masih ragu-ragu yang tidak serius. Di mana-mana kita akan jumpai itu lah. Kalau kita pikirin lah, kenapa ini pikirin kan gitu? Karena semua ini bukan mau nyari kepentingan apa-apa, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Asal tujuannya sama, nggak bakal kemana-mana. Gitu. Kalau mama ya sama, rezeki nggak akan kemana-mana. Kalau rezeki kita ya dilalah ya ada aja gitu. Kalau kemana-mana berarti bukan rezeki. Jodoh juga begitu. Kalau memang jodoh nggak kemana, kalau kemana-mana berarti nggak jodoh. Nah, ngeluh jadi nggak mumet gitu ya. Tenang. Kira-kira ini hikmahnya begitu. Nah, wa in kanat lakabiratan ila alladziina hadallah. Wa in kanat, dan jika keberadaannya, karena itu keadaan, dan jika keadaannya lakabirotan itu berat memang. Itu kok bayangkan Nabi sendiri yang lagi seneng-seneng menghadap kiblat untuk mempersatukan orang-orang kafir Quraisy supaya tiba-tiba di Madinah suruh pindah. Berat Pak. Berat. Lakabirotan. Sungguh berat al nasib bagi manusia.
illa kecuali ya alal ladina hadallah, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Berat urusan kebenaran itu. Ini tiba-tiba suruh gini, harusnya gini, tiba-tiba disuruh begini. Coba orang ikut thariqah nih, kalau yang sungguh-sungguh ikut kan ada suluk, ada riyadhah, ada mujahadah, tiba-tiba harus suluk. Suluk itu harus uzlah, meninggalkan itu. Berapa? Makanya di dalam thariqah kita juga terbagi dua. Kenapa? Ada jamaah, ada jamiah. Makanya di thariqah itu ada kelompok ikhwan yang masuk dalam kategori tabaruk thariqah. Cuma ngalap-ngalap barokah aja lah, ikut kumpul-kumpul, tabarukan. Ada yang kelompok itu, ya manakipan ya, yo manakipan, ngalap barokah lah, lumayan bisa makan bobolong, ingkung, kita ngambil berkahnya aja. Tapi amalannya dia nggak pakai, paham nggak? Aktivitasnya tidak ada. Itu ikhwan kita juga udah bagus lah, karena dia sudah naik ke kapal, udah ikut naik kapal. Nah, ada satu kelompok ikhwan kita yang dia memang benar-benar mau berthariqah. Artinya apa? Ya dikasih ijazah ini, aktivitas ini dia jalani dengan sungguh-sungguh, bukan coba-coba, bukan. Karena ada yang cuma coba-coba, kalau udah ya udah. Kalau yang benar-benar dia suluk, nah itulah yang maksudnya suluk thariqah. Orangnya namanya salik. Oh, tidak semua orang thariqah salik. Karena memang begitu di dalam jalan-jalan. Ada yang tunggu, yang ragu, ada yang cuman ya coba-coba. Jadi nggak usah itu. Sama karena memang berat. Kita juga pertimbangannya semua orang bisa. Faktornya masalah istiqoah, kemampuan. Apalagi di Jakarta, mengingat ikhwan kita ada yang disibukkan dengan urusan pekerjaan, perdagangan, kantor, yang dia sulit untuk menyisihkan waktu untuk suluk. Kita maklum itu, tapi alhamdulillah udah masuk ke kapal kita, udah. Kalau yang punya waktu senggang, santai, nggak ada itu bisa ngatur waktu, ya suluk. Nah, ini untuk kesadaran kita supaya kita nggak terlalu terbebani, nggak terbelenggu, semangat tetap jalan. Kita kadang-kadang ngelokro tuh apa? Karena melihat jamaah begini, ngelokro, males aku kadang-kadang gitu. Ya manusia, yang manusiawi pasti ada perasaan itu, ya Pak. Ada, dari sadar. Nah, jadi memang wain kanat lakabirotan. Ya keadaan itu memang sungguh-sungguh berat untuk melakukan itu. Ila kecuali alal ladina hadallah, orang yang mendapat hidayah dari Allah. Bertahan begini Pak, bertahun-tahun ini kalau nggak hidayah nggak bisa. Kita begini bukan karena kebanyakan duit, yang duitnya lebih banyak dari kita nggak bisa gini. Dan kita bisa begini bukan karena badan kita sehat, yang badannya lebih sehat juga banyak nggak bisa begini, iya kan? Ya itu. Yang begini juga bukan karena waktu luang, yang waktunya lebih luang dari kita Pak, urusannya lebih, nggak bisa begini. Berat Pak. Ya, illa ala ladina ada Allah, kecuali orang yang memang mendapat hidayah dari Allah. Itu ya, ini yang harus dijaga sebetulnya, dijaga, dipelihara. Wa makana Allahu, dan Allah tidak akan liyudi'a, menyia-nyiakan imanakum, keimanan kalian. Yakin iman kalian tidak akan disia-siakan oleh Allah. Iman kita nggak akan disia-siakan. Apapun amal-amal kita yang ada landasan iman, sholat kita, puasa kita, asal landasannya iman, kebenaran, tasdik, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jangan takut, pasti. Ini janji Allah. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan semua yang dilakukan atas dasar iman tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Pasti. Jangan ragu, nggak boleh, pasti. Ya. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah
bin nasi terhadap semua manusia, la raufun sungguh maha pengasih, rohimun maha penyayang. Ada itu pengasih penyayang cinta. Manusianya aja yang kadang-kadang salah paham. Nggak paham karena nggak paham. Oke, kita lanjutkan ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa khaitsuma kuntum fawallu wujuhakum satroh wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini jawab. Qad naro, sungguh aku melihat, kata Allah. Qad naro, sungguh aku melihat. Litahqiq, qadnya ini litahqiq, untuk meyakinkan. Sungguh benar-benar aku melihat. Taqalluba wajhika, engkau menghadapkan wajahmu fis samai, ke langit. Jadi Nabi itu waktu disuruh menghadap ke kiblat Baitul Maqdis selama 17 bulan, 16 bulan, itu keberatan. Akhirnya Allah melihat Nabi itu asal duduk tuh ke langit, bolak-balik tuh, banyak berdoa, minta supaya kiblatnya dirubah, jangan ke sana, minta kiblatnya ke Masjidil Haram lagi. Allah tahu itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Akhirnya Allah turunkan wahyu dengan memerintahkan, falanuwalliyannaka kiblatan tardoha, maka sekarang ya hadapkanlah ya, falanuwalliyannaka, maka aku palingkan kamu, hadapkanlah kamu kiblatan ke arah kiblat tardoha yang kamu ridho. Maka sekarang aku palingkan kamu, aku hadapkan kamu ke arah kiblat yang kamu suka. Akhirnya kembali berkiblat ke Masjidil Haram. Ini loh. Ya. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Maka sekarang hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Pemindahan kiblat. Wa haitsuma kuntum, dan di mana saja kalian berada, di mana aja kamu berada, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah-wajah kalian di dalam sholat itu satrohu, ke arahnya. Di Indonesia arahnya ya ke Masjidil Haram, yang di Jepang juga ngadepnya ke Masjidil Haram. Dari mana saja kamu berada, arahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Tuh. Fawallu wujuhakum satrohu. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara itu ahli kitab dan beri kitab, layak lamuna, sungguh mereka itu tahu sebetulnya anahu babasungan dia ya, masalah menghadapkan diri ke kiblat, ke Ka'bah itu dia tahu al-haqqu itu benar mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Dia tahu kalau itu perintah Allah. Yahudi Nasrani itu tahu. Gitu. Wa ma'allahu, dan tidaklah Allah bighafilin, itu lupa, lalai, amma ta'maluna, dari apa saja yang kalian amalkan. Jadi Allah itu tidak akan melupakan amal kita, Pak. Pasti dibalas. Jangan khawatir, jangan ragu. Karena apa? Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Jadi Allah tidak sekali-kali melupakan apa yang kita kerjakan, melupakan kebaikanmu. Memang manusia kita berbuat sebanyak apapun itu akan mudah dilupakan. Tapi keburukanmu satu aja besar debu. Jangan ngarep dilupakan orang. Makanya ini yang harus kita jaga terhadap diri kita. Ada pepatah gini, panas setahun hilang dengan hujan sehari. Kebaikan bertahun-tahun itu bisa hilang karena keburukan yang kamu lakukan sekali itu. Tapi kalau Allah tidak begitu,
Allah nggak akan melupakan kebaikanmu sampai kapanpun akan tercatat ya dan terdokumentasi dengan baik. Paham ya? Jadi jangan lagi ragu sama Tuhan itu. Sadaqallahul azim kok ragu. Nah, kira-kira gitu. Kamu beli nama Fa'malun. Satu lagi ya. Satu lagi apa dua lagi? Wala Satu lagi. Biar rampung. Wala in atainal ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak Bama anta bitabiin qiblatahum bama baduhum bitabiin qiblata ba'din wala in taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal zalimin. Wala in ataita, dan sungguh jika engkau datangkan alladzina kepada orang-orang utul kitab ahli kitab Yahudi dan Nasrani bikuli ayatin dengan tiap-tiap ayat. Kalau kau datangkan dalil-dalil ayat-ayat kepada ahli kitab Yahudi Nasrani ala sidqika atas kebenaran kamu ya ma tabi'u qiblataka, tetap aja dia nggak bakalan ngikutin kamu. Bisa dipahami ayat ini. Jika engkau datangkan dalil ayat dari kitab ini tentang perintah Allah untuk ini, dia tetap gak bakalan mau ngikutin kamu walaupun manggut. Saya udah sering Pak ketemu yang begitu. Tapi disuruh ngikut kita juga nggak mau. Tapi juga bangga. Seneng tapi dia ngikutin kita juga nggak mau. Itu fakta Pak, saya udah sering Pak ya itu. Jadi mata biu kiblatak, dia tidak akan mau mengikuti kita, arah kita. Wampa anta bitabiin kiblatahum, dan begitu juga kamu tidak mungkin mengikuti mereka. Nggak mungkin sampai kok, walaupun didatangkan dari begini, apa mungkin kita ikut ke gereja? Nggak mungkin. Ke wihara juga nggak mungkin. Walaupun dikirimin cap gome, dikirimin apa namanya gongsi pace, kue Cina atau apa, padahal kita nggak datang ke sana. Cuman kalau ampau, ya, tahu ampo ya? Ampau. Yang rebutan orang apa? Kamu ketawa? Orang Islam. Hah? Hanya. Iya, begitu tuh. Begitu tuh. Hanya. Malahan ya? Coba. Gak mungkin kita ngikutin mereka. Amponya mah mau. Kita kalah di ampau ya. Ampau. Adik, begitu juga wama ba'duhum bitabiin qiblata ba'din. Begitu juga sebagian mereka orang Yahudi tidak mungkin mengikuti sebagian yang lain. Begitu juga itu nggak mengikuti yang mesti. Tetap aja ngikutin keyakinannya masing. Ujung-ujungnya lakum dinukum. Itu bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini bukan ultimatum, tapi warning, peringatan. Wala ini tabata awa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Wala ini tabata, dan jika kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, cara hidup Yahudi, cara hidup Nasrani gitu ya. Itu membadi dari sesudah maja'aka, apa yang datang kepadamu minal ilmi, pengetahuan dari ilmu pengetahuan, innaka sesungguhnya kamu idzan jika demikian laminat dzalimin, sungguh-sungguh benar-benar kalian itu orang yang sudah banyak yang mengikuti enggak orang kita? Banyak.
Ikuti Yahudi, Ya. ikuti Nasrani, apa termasuk jenengan? Nah, kumpul di gedung, makan sambil berdiri, ulang tahun, niup lilin, Doli, bener. Setelah tahu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik hidayah dari nanya kepada kita sekalian, diberikan furqan, ya, akhirnya pembeda ini kasih batin, sehingga kita diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil, dan kita benar-benar digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbika anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang paham, ada ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, nanti sambil ngopi rokokan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli